Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, ketua kelas bisa memimpin doa. Silahkan. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Hadir semua pada pagi hari ini? Hadir. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi jual beli sesuai ketentuan syariah. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa dapat mengetahui beberapa tujuan pembelajaran. Ada 4, yakni yang pertama, pengertian dan dasar hukum jual beli dalam Islam. Yang kedua, siswa dapat mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui apa saja jual beli yang dilarang dalam Islam. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui hikmah jual beli dalam Islam. Pengertian jual beli dalam Islam. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai yang berasal dari bahasa Arab, yang terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-shiro. Dengan demikian, kata al-bai berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti artinya yaitu beli. Selanjutnya, dasar hukum jual beli dalam Islam ada 3, yakni Al-Quran, hadis, dan juga ijma'. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan juga surat An-Nisa ayat 29. Mungkin salah satu siswa dapat membacakan ayat surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa. Mungkin saya tunjuk ya. Mas Muhammad Fazrul Mahardika, boleh membacakan surat Al-Baqarah ayat 275? Baik, Bu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Sudah, Bu. Baik. Artinya yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Udah ya, lanjut saja. Yang kedua, dasar hukumnya yakni dalam hadis. Dalam hadis ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim yang berbunyi dari Rifah ibn Rafi, sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya, usaha apa yang paling baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau jujur. Yang kedua, dari hadis riwayat Muslim, dari Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar. Dan yang ketiga, dasar hukumnya yaitu ijma. Ijma, para ulama sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan. Lanjut, rukun jual beli dalam Islam ada 4. Yang pertama, akad atau ijab qabul, yang berarti ikatan kata antara penjual dan juga pembeli. Yang kedua, orang yang berakad atau bisa disebut dengan subjek, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli. Yang ketiga yaitu ma'qud alaih atau biasa disebut dengan objek, yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Dan yang terakhir atau yang keempat, harus ada nilai tukar pengganti barang. Itu
Lanjut mengenai syarat jual beli dalam Islam. Pertama, syarat sahnya ijab qabul harus jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul. Yang kedua, orang-orang yang berakad, harus ada orang-orang yang berakad, yakni penjual dan juga pembeli. Yang ketiga, jangan ada yang memisahkan, maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qabul. Yang kedua, syarat sah penjual dan juga pembeli. Yang pertama, baligh, berakal. Tujuannya itu agar tidak mudah ditipu oleh orang. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, ada benda atau barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, tidak boleh mubazir atau boros. Yang ketiga, yaitu syarat sah barang yang dijualbelikan. Yang pertama, harus suci dan tidak terkena najis. Yang kedua, tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu. Yang ketiga, tidak boleh dibatasi waktunya. Yang keempat, barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan harus milik diri sendiri. Yang keenam, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui atau dapat dilihat. Yang terakhir, barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, supaya kelak tidak menimbulkan keraguan. Yang terakhir yaitu syarat sahnya nilai tukar barang. Harus bisa menyimpan nilai. Yang kedua, bisa menilai atau menghargakan suatu barang. Yang terakhir, bisa dijadikan alat tukar. Lanjut. Selanjutnya yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, terlarang sebab ahliyah atau ahli akad. Ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan dapat memilih. Mereka dipandang tidak sah jual belinya jika yang melakukan itu orang gila, anak kecil, orang buta, jual beli karena terpaksa, dan jual beli orang yang terhalang. Yang kedua, terlarang sebab sighot. Maksudnya, ulama fikih telah sepakat pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah apabila melakukan jual beli mu'atah, jual beli melalui surat atau melalui tulisan, jual beli dengan isyarat atau tulisan, jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Yang kelima, jual beli, dan yang keenam, yaitu jual beli munjis atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Lanjut. Lanjut yang terakhir, yakni apa saja hikmah jual beli dalam Islam? Yang pertama, dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Yang kedua, dapat mencegah manusia dari sikap saling menguasai dan eksploitasi. Yang ketiga, manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, manusia dapat memperoleh harta secara halal. Yang kelima, dapat melampangkan kehidupan manusia. Dan yang terakhir, sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Udah, mungkin itu saja materi pada pagi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin salah satu siswa dapat mengutarakan atau menyampaikan apa sih kesimpulan dari pertemuan kita kali ini?
Salah satu mungkin, silahkan. Mbak Hijazi, ada Mbak Hijazi? Ada, Bu. Silahkan Mbak Hijazi. Apa sih kesimpulan pada pertemuan kita kali ini? Kesimpulan dari semua materi pada hari ini adalah jual beli berasal dari bahasa Arab, yakni al-bai. Jual beli adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Dasar hukum jual beli antara lain adalah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Rukun dan syarat jual beli adalah ada akad atau ijab qabul, ada nilai tukar, ada subjek, dan ada objek. Jual beli yang dilarang terlarang sebab ahliyah, terlarang sebab sifat, terlarang sebab syarak, terlarang sebab barang jualan. Itu, Bu. Baik, betul sekali. Terima kasih Mbak Hijazi. Baik, semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini kelak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengetahui bagaimana jual beli dalam Islam atau sesuai ketentuan syariah. Saya akan memberikan quotes dari cuplikan Insinyur Soekarno, yakni bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi jangan lelah untuk menuntut ilmu, jangan menyerah, tetap semangat. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran berikutnya dapat jika ada soal atau ujian yang akan Ibu berikan bisa dikerjakan semaksimal mungkin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila Ibu ada salah kata atau salah sikap, Ibu mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.